Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Frisky dengan NIM 21021901112. Vlog ini adalah tugas semata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen Ibu Dr. Diana Ria Wena Pitupulu, SH, MH, MKM, MSc, dengan judul Perusahaan Efek. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank yang sekali disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank didirikan sejak tahun 1972 menurut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/4 Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Sebenarnya ada cukup banyak fungsi lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Secara umum, fungsi dan tujuan lembaga ini ialah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 2. Menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. 3. Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. 4. Membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. 5. Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Lembaga keuangan bukan bank punya peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya LKBB, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Berikut ini akan dijabarkan sesuai judul yang saya pilih, yaitu Perusahaan Efek. Dalam Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajemen investasi. Perusahaan efek wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Perantara pedagang efek atau yang sering disebut sebagai broker, dealer, penjamin emisi efek atau yang sering disebut sebagai underwriter, manajer investasi atau yang sering disebut sebagai fund manager atau investment company. Suatu perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari kegiatan tersebut, namun dapat juga melakukan beberapa atau bahkan ketiga kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber dayanya. Perusahaan efek menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Kegiatan yang dilakukan perusahaan efek. Perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek atau broker dealer adalah perusahaan yang berlaku sebagai perantara pedagang efek, melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain seperti investor, reksadana, perusahaan asuransi dan pensiun, serta lain-lain. Jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek. Namun jual beli juga dapat dilakukan secara transaksi di luar bursa atau sering disebut sebagai transaksi OTC, over the counter. Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek
yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Masyarakat atau calon investor melakukan jual beli efek seperti saham dan obligasi melalui perusahaan efek dan memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Penjamin emisi efek underwriter. Perusahaan efek yang berlaku sebagai penjamin emisi efek melakukan kontrak dengan calon emiten dalam melaksanakan penawaran umum, saham initial public offering atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum saham juga dikenal masyarakat dengan nama go public atau emiten. Manajer investasi, fund manager, investment company, perusahaan efek yang berlaku sebagai manajer investasi, melakukan kegiatan-kegiatan usaha, mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau pengelola portfolio investasi kolektif. Untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. Saat ini, manajer investasi dikenal luas oleh masyarakat sebagai pihak yang mengelola reksadana yang telah banyak dijual melalui agen penjual efek reksadana. Sebagian besar reksadana ditawarkan dan dijual melalui bank umum yang terdaftar dalam APERD. Profesional yang bekerja pada perusahaan efek. Perorangan yang melakukan kegiatan atau bekerja di perusahaan efek wajib memiliki izin perorangan sebagai wakil perusahaan. Adapun jenis izin perorangan pada perusahaan efek meliputi wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, wakil manajer investasi. Untuk mendapatkan izin perorangan tersebut dari OJK, yang bersangkutan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan panitia standar profesi. Tanda kelulusan tersebut menjadi salah satu dasar penilaian atas permohonan izin yang diajukan ke OJK. Seseorang dapat memiliki izin perorangan WPE lebih dari satu izin. Setiap perusahaan efek wajib melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil perusahaan tersebut. Selain izin WPE di atas, juga terdapat izin perorangan sebagai wakil agen penjual efek reksadana, yang merupakan orang perorangan yang mendapat izin dari OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Daftar rekomendasi perusahaan efek di Indonesia. Terdapat sekitar 120 lebih daftar perusahaan efek atau sekuritas yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK, juga Bapepam. Namun dari seluruh daftar tersebut, cermati akan merekomendasikan 10 perusahaan efek atau sekuritas terbaik dan teraman untuk investasi dan trading saham. Berikut adalah daftarnya. Satu adalah BNI Sekuritas. Platform BNI Sekuritas tersedia dalam 3 sistem, yaitu web based, mobile, DSN desktop. Kemudian tersedia 3 rekening saham, yaitu reguler, syariah, dan margin. Minimal pembelian saham di BNI Sekuritas adalah 1 juta dengan biaya transaksi beli 0,17% dan transaksi jual 0,27%. 2. BCA Sekuritas. BCA Sekuritas membantu nasabah saham dari luar dan dalam negeri. Selain sebagai broker untuk transaksi saham, BCA Sekuritas bisa membantu kamu untuk memberikan nasihat keuangan. Adapun biaya transaksi beli adalah 0,18% dan transaksi jual 0,28%. 3.
Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Mirae Aset Sekuritas mencatatkan total perdagangan saham senilai 472,64 triliun rupiah dalam 8 bulan ini. Total volume transaksi saham mencapai 869,30 miliar saham. Perusahaan sekuritas ini memiliki rata-rata MKBD atau modal kerja bersih disesuaikan senilai 1,8 triliun rupiah. Untuk diketahui, MKBD dapat menjadi pertimbangan kamu dalam memilih sekuritas atau broker saham. 4. Indo Premier Sekuritas. Indo Premier Sekuritas atau IPOT mendulang transaksi saham dengan nilai total 255,73 triliun rupiah dalam kurun waktu 8 bulan ini. Total volume perdagangan sahamnya mencapai 393,22 miliar saham. Biaya transaksi saham yang dikenakan pada sekuritas ini adalah 0,19% untuk transaksi beli, 0,29% untuk transaksi juga. Sedang modal bukan rekening, efek dan trading adalah Rp100.000. 5. Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas yang memiliki biaya transaksi beli saham sebesar 0,18% dan transaksi jual dalam 0,28%. Kelebihan dari perusahaan sekuritas ini adalah bisa digunakan di berbagai platform. Terdapat juga fasilitas pinjaman dengan limit sama dengan 3 kali net cash tambah 2 kali nilai portfolio setelah haircut. 6. Maybank Kim Eng Sekuritas. Perusahaan sekuritas ini memberikan berbagai macam kelebihan seperti memiliki dealer yang lebih berpengalaman dan memiliki akses khusus dan berbagai acara corporate. Maybank Kim Eng Sekuritas memiliki biaya transaksi jual sebesar 0,27% dan transaksi beli 0,17% dengan aplikasi trading saham online bernama K-Trade Pro. 7. Philips Sekuritas Indonesia. Umum kamu yang masih berstatus Malaysia bisa memilih Philips Sekuritas Indonesia sebagai brokernya karena setoran awal untuk mahasiswa hanya sebesar Rp100.000. Selain mahasiswa juga harus melakukan setoran awal Rp500.000. Tidak hanya sebagai perusahaan sekuritas saham, Philips Sekuritas Indonesia menjadi perusahaan sekuritas reksadana untuk biaya beli saham sebesar 0,18% dan jual saham 0,28%. 8. MNC Sekuritas. MNC Sekuritas memberikan kemudahan berupa setoran awal yang rendah, yaitu Rp100.000 saja, dengan biaya transaksi beli sebesar 0,18% dan jual 0,28%. Pembukaan rekening saham MNC Sekuritas juga bisa dilakukan secara online dan memberi kemudahan bagi kamu yang memiliki rekening BCA. 9. PT Ajaib Sekuritas. Selain sebagai sekuritas saham, PT Ajaib Sekuritas juga bisa menjadi pilihan untuk sekuritas reksadana. Biaya transaksi yang disediakan oleh perusahaan ini juga memiliki 3 tingkatan berbeda. Apabila ingin membeli saham dengan angka di bawah Rp150 juta, biaya transaksi belinya adalah 0,1513% dan biaya transaksi jual 0,2513%. Sedangkan bila kamu ingin melakukan transaksi dengan jumlah besar, yaitu di atas 1,5 miliar, biaya transaksi jualnya menjadi 0,23% dan biaya transaksi beli 0,13%. 10. Sinarmas Sekuritas. Sinarmas Sekuritas ini juga bisa diaplikasikan secara mobile sehingga lebih fleksibel. Biaya transaksi lebih dalam Sinarmas Sekuritas adalah 0,14% dan 0,24% untuk transaksi jual saham. Selain itu, perusahaan ini juga menampilkan fee yang berbeda bagi kamu yang ingin
berinvestasi dengan modal besar. Demikianlah penyampaian tugas untuk Persuan Efek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.